Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami di channel Zaman Akhir. Dan kita hendak senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa dalam segala hal. Terlebih khusus lagi adalah menyampaikan berbagai macam penglihatan-penglihatan yang hendak terjadi di zaman akhir ini, sehingga kita boleh senantiasa terus mau mempersiapkan diri. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini saya hendak menyampaikan kesaksian lagi kepada kita semua, di mana kesaksian ini Tuhan memperlihatkan kepada kami tepat pada tanggal 6 Juli 2022 dan juga pada tanggal 7 Juli 2022, di mana kedua penglihatan ini Tuhan memperlihatkan penglihatan yang pertama pada tanggal 6 Juli. Di dalam penglihatan ini nampak roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat, semacam suatu daerah, di mana daerah tersebut kalau mau dibilang seperti sebuah kota yang sudah mati tanpa penghuni. Tetapi di sana Tuhan menunjukkan dalam penglihatan ini ada beberapa orang yang juga jumlah mereka sangat banyak di sana. Tetapi keadaan dan kondisi kota tersebut sangat berbeda, di mana disebut kota mati. Itu berarti tanpa kehidupan di sana, sehingga yang terlihat adalah hal-hal yang buruk atau yang jahat yang dilakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nampaknya ketika saya terus melihat dalam penglihatan ini, Tuhan mulai membuka mata saya untuk melihat ternyata mereka tersebut adalah zombie. Kenapa ditunjuk ulang atau diperlihatkan kembali lagi kepada kita Bapak Ibu? Ketika di dalam penglihatan ini saya melihat orang-orang tersebut yang ada di dalam kota itu seperti haus, dan mereka mencari darah, mereka mencari daging yang berbau manusia untuk mereka makan daripada daging tersebut, dan meminum darah daripada manusia, sehingga mereka pantas disebut sebagai zombie karena mereka saling memakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di situ Tuhan menunjukkan suatu bakteri yang menjalar yang luar biasa, sehingga bakteri tersebut dapat membunuh dan membinasakan setiap manusia, sehingga ketika mereka yang tadi disebut manusia yang sangat dikatakan sebagai manusia yang sewajarnya, itu sudah tidak lagi, melainkan di sana proses bagaimana mereka haus dan lapar ini berujung pada kejahatan yang mereka lakukan, sehingga saling mengejar satu dengan yang lain. Saya melihat juga di sana Tuhan memperlihatkan bagaimana ketika mereka menggigit sesama mereka yang belum menerima gigitan itu, justru mereka terus mengejar dan mengejar, supaya ketika mereka mendapat mereka yang belum menerima gigitan zombie tadi, itu mereka berupaya untuk harus membagikan virus tersebut. Jadi di dalam penglihatan ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sempat membuat saya ketakutan ketika saya melihat hal ini. Tetapi ujung dari apa yang Tuhan sampaikan ini tentang bagaimana manusia zombie yang akan keluar pada zaman akhir ini adalah kita melihat bahwa apa yang akan diturunkan dan mendesak, sehingga semua orang harus menerima hal tersebut, baik kecil ataupun besar. Kalaupun tidak, sudah tentu bahwa kejahatan yang akan dikerjakan, pemaksaan dan lain sebagainya. Ini terus berulang-ulang Tuhan tunjukkan hal ini. Itu berarti
bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, hidup ini bukanlah main-main, melainkan sebuah perjuangan bagi kita yang ada hingga saat ini, yang masih Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Betapa kita harus benar-benar terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta perlindungan daripada Tuhan, karena sudah terlihat nyata di depan mata kita bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis telah nyata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa dalam penglihatan ini Tuhan akan memperlihatkan lebih jelas bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan juga saudara-saudara semua, karena sempat di dalam penglihatan ini juga membuat saya berpikir bahwa ini penglihatan yang sudah Tuhan menunjukkan, sudah Tuhan tunjukkan kepada saya, dan ini ditunjuk ulang lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah kesaksian yang hendak saya sampaikan pada penglihatan yang pertama dan penglihatan yang kedua pada tanggal 7, di mana Tuhan menunjukkan atau memperlihatkan suatu penglihatan kepada saya, di mana iblis mengumpulkan sebagian orang, dan orang-orang tersebut bagaimana iblis telah merancangkan suatu kejahatan yang harus dikerjakan oleh mereka. Jadi di dalam penglihatan ini saya melihat mereka menyusun suatu rencana besar. Jadi orang-orang ini, mereka yang memang sudah dikuasai oleh pikiran iblis, sehingga yang ada di pikiran mereka adalah berusaha menghalangi rencana Allah, berusaha merancangkan kejahatan sekuat mungkin supaya semua rencana Tuhan itu harus dibatalkan. Saya melihat mereka menyusun suatu rencana dan membuat kelompok-kelompok tertentu, dan di situ saya melihat ada susunan rencana-rencana mereka, di mana harus sekuat tenaga iblis yang mereka gunakan itu, dengan upaya mereka harus membatalkan setiap rencana Allah dalam setiap kelompok-kelompok orang yang hidupnya bergantung dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini sangat bersangkut paut dengan penglihatan awal tadi, di mana yang terlihat di situ adalah sebuah kejahatan yang akan direncanakan oleh iblis. Jadi sangkut paut dari kedua penglihatan ini adalah rencana dan rancangan iblis ini harus terlaksana, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk membatalkan rencana Allah di tengah-tengah orang-orang percaya, orang-orang yang memang masih bergantung dan masih tetap ada di dalam jalan-jalan Kristus. Jadi baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan menunjukkan dan memperlihatkan hal ini, saya percaya bahwa Tuhan juga memperlihatkan hal yang sama pula kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Dan ini bukan hal yang main-main. Ketika kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di ambang pintu, mereka tidak tinggal diam. Menit yang sisa dalam mereka mempergunakan untuk semaksimal mungkin mereka harus berupaya melakukan setiap kejahatan, supaya kemudian mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa yang polos, yang mereka sangat-sangat dangkal sekali, tidak tahu berpikir tentang apa yang saat ini terjadi. Jadi bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan juga bagi kita semua, pesan ini sangat penting bagi kita. Kita harus benar-benar menjauhkan diri kita daripada perkumpulan-perkumpulan mereka yang merencanakan sebuah kejahatan, ataupun lebih baik adalah kita terus mau dekat dengan Tuhan dan membawa hidup kita semenit ataupun sedetik atau sejam. Kita harus senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena dengan demikian maka kita akan tetap dijaga sekalipun dan sesulit apapun keadaan kita. Saya percaya sungguh bahwa kita akan tetap ada dan terjaga di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah kedua kesaksian yang saya hendak bagikan bagi kita. Jika ada kekurangan kata atau apapun yang saya sampaikan di dalam penglihatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan itu di dalam Bapak, Ibu serta saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih dan salam Saman Akhir.